Fans, beberapa lokasi di Indonesia mengalami kekeringan, tak terkecuali wilayah Jabodetabek. Selain kebakaran lahan, kelangkaan air bersih juga terjadi karena hujan yang lama nggak turun. Tapi tidak di salah satu lingkungan warga di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Sudah 6 tahun, kelompok swadaya masyarakat bernama Tirta Lestari Flamboyan mengelola dana warga dan membuat penampungan serta pengolahan air bersih secara mandiri. Yap, meski berada di zona hijau yang dekat dengan sumber air, tapi kualitas air lingkungan setempat umumnya berminyak, berbau, dengan kandungan besi yang cukup tinggi. Kondisi tersebut bahkan terjadi selama berpuluh-puluh tahun, fans. Banyak warga yang melakukan penggalian untuk mencapai sumber mata air yang baik, tapi malah bikin pipa saluran air bersih tumpang tindih dan mengganggu aliran air got atau selokan. Tapi sekarang, 2 tandan berhasil didirikan di wilayah setempat, lengkap dengan alat filtrasi untuk mengakomodir 116 kakak, termasuk fasilitas umum seperti masjid di 4 RT yang memerlukan air bersih. 1 tandon bahkan lagi direncanakan untuk siap dibangun tahun depan, jadi makin banyak warga yang kebagian air bersih deh. Cakep nggak tuh? Oleh karena itu bagi kami, apapun alasannya, yang namanya air adalah pokok utama. Jangan kita meninggalkan air mata kepada anak cucu kita, tapi meninggalkan mata air. Fasilitas air bersih warga Kelurahan Pamulang Barat memang dibantu pemerintah, namun dikelola secara swadaya oleh masyarakat setempat, khususnya bapak-bapak yang sudah pada purna tugas ini. Mereka jadi garda terdepan yang mengurusi persoalan ini itu terkait kondisi air, mulai dari pemeliharaan seperti pengurasan, perencanaan program, sampai nagih iuran. Yep, warga yang ingin langganan air bersih dibebani iuran Rp1.500 per meter kubiknya. Rata-rata nih fans, warga coba menghabiskan Rp18.000 untuk kebutuhan air bersih per bulannya. Waduh, kebangetan banget nih murahnya. Karena pasokan air bersih yang melimpah, sekalipun di tengah musim kemarau, warga masih punya cukup air untuk merawat tanaman sampai bersihin kendaraan. Ya kalau mati sih ya pernah, cuman langsung tenaganya langsung tanggap. Kadang kalau sampai tengah malam gitu ya, udah mulai jam 10 gitu mati, udah nggak ada air, langsung deh diperbaiki sampai selesai, sampai senyala itu air. Kalau untuk sejauh ini kualitas air sih bagus, Mbak, dan sekarang lebih murah sih pembayarannya juga. Tuh fans, berkat kekompakan dan juga gotong royong, jadinya warga di lingkungan ini nggak perlu khawatir kehabisan pasokan air bersih. Sekalipun wilayah Tangerang Selatan sendiri ini masuk dalam kategori waspada dampak kekeringan akibat fenomena El Nino yang sedang berlangsung. Menginspirasi kan? Bisa banget buat dicontoh untuk fans seragam Indonesia yang lagi nonton di rumah. Nggak cuma sarana penampungan air, fans. Pepohonan hijau juga bisa jadi salah satu solusi permasalahan kekeringan air. Pepohonan melalui perakarannya mampu meresapkan air ke dalam tanah sehingga menjamin pasokan air tanah. Di kota-kota besar seperti Jabodetabek, ruang terbuka hijau jumlahnya emang masih kehitung jari, fans. Jadi nggak heran kalau hujan kena banjir dan pas kemarau malah kekeringan. Beruntung, sejumlah kota masih ada RTH-nya, fans. Bahkan DKI Jakarta lumayan gencar nih melakukan revitalisasi terhadap ruang publik ini, termasuk Tebet Eco Park yang terletak di Jakarta Selatan. Selain menahan dan menampung air, bisa jadi paru-paru alam untuk menjaga kualitas udara dan tempat sosialisasi pastinya. Kedepannya, keberadaan taman-taman kota perlu diperbanyak nih. Lingkungan sehat terjaga, warganya juga dijamin happy deh. Hahaha.